Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Apriliasari dengan NIM 23204032. Saya dari Tadris Matematika kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Teologi Islam dengan membandingkan dua jurnal. Pertama, saya akan perkenalkan kedua jurnal. Jurnal pertama berjudul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan, sedangkan jurnal kedua berjudul Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran. Penulis jurnal pertama ditulis oleh Melanovita, Indah Yulika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi Sormin, Zulfahmi, dan Wismanto dari Universitas Muhammadiyah Riau. Sedangkan jurnal kedua ditulis oleh Khalil Nurul Islam dari UIN Alauddin Makassar. Adapun latar penulisan atau penerbitan jurnal pertama itu dilihat dari banyak orang yang berasumsi bahwa iman itu terletak di ranah teologi saja. Padahal di sisi lain ranah individual dan sosiologi memiliki peranan penting sebagai wujud implementasi dari keimanan kita. Jika dikaji lebih dalam tentang Al-Quran dan juga hadis, banyak sekali ayat-ayat maupun teks yang menyatakan bahwa iman itu erat kaitannya dengan amal dan akhlak. Kemudian, jurnal kedua memiliki latar belakang yang ditinjau dari keragaman di Indonesia, yang meliputi suku, budaya, tradisi, bahasa, sampai kepada agama. Seringkali, keragaman tersebut menimbulkan banyak sekali konflik, oleh karenanya dibutuhkan sebuah langkah yang progresif dalam menangani isu-isu keragaman yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan kerugian yang besar. Adapun isi utama pada jurnal pertama itu berisi tentang pemahaman agama, pemahaman iman, serta hakikat kehidupan sosial. Jurnal pertama ini menyatakan bahwasanya agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang atau dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Pada jurnal pertama, menyatakan prinsip iman tidak hanya kita pahami pada ranah teologi saja, melainkan ada unsur sosiologi yang berfungsi sebagai wadah aplikasi iman kita. Jurnal ini menyampaikan bahwa masalah-masalah dalam kehidupan sosial dapat ditangani oleh pemahaman agama. Sedangkan isi utama pada jurnal kedua membahas tentang pemahaman dan gambaran terkait pengertian konsep moderasi beragama dan konsep pluralitas agama di Indonesia. Jurnal ini menyajikan solusi lewat revolusi mental yang sangat erat kaitannya dengan pemahaman terhadap konsep moderasi beragama. Hasil penelitian bahwa moderasi beragama erat kaitannya dengan sikap bijak terhadap pluralitas agama yang moderasinya lewat revolusi mental. Adapun pendekatan yang digunakan oleh jurnal pertama ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan literatur review yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utamanya meliputi buku, artikel jurnal, artikel internet, atau tulisan yang masih terkait dengan topik yang dibahas. Sama halnya dengan jurnal pertama, ternyata jurnal kedua ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu peneliti melakukan penelitian terhadap masalah moderasi beragama dan pluralitas agama yang terjadi di Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur yang ada, diuraikan dengan disusun, kemudian menghimpunnya menjadi satu untuk menemukan dan mendapatkan hasil yang komprehensif. Lalu relevansi atau kaitannya dengan teologi Islam pada jurnal pertama ini tentunya sangat besar kaitannya. Adapun yang pertama adalah pemahaman iman dalam teologi Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa iman itu tidak hanya terkait dengan aspek keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat, dan takdir, tetapi juga berkaitan dengan amal dan akhlak.
Sehingga hal ini sesuai dengan konsep iman dalam Islam yang mencakup keyakinan, pernyataan lisan, dan juga tindakan nyata. Lalu ada juga landasan Al-Quran dan juga hadis. Pada jurnal pertama ini menggunakan landasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan hubungan iman dan amal dan juga hubungan iman dengan amal dan akhlak. Kemudian, relevansi pada teologi Islam bisa ditinjau dari peran agama sebagai penuntun hidup. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan teologi Islam untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun relevansi dengan teologi Islam pada jurnal kedua ini dapat kita lihat pada konsep moderasi yang disajikan. Pada jurnal ini menyajikan pentingnya sikap moderat dalam beragama yang merupakan inti ajaran Islam sebagai agama wasatiyah sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Hal ini mendukung teologi Islam dengan membangun keseimbangan antara keyakinan individu dan harmoni sosial. Lalu, relevansi yang kedua dapat kita lihat pada pemaparan pluralitas sebagai ketetapan ilahi. Jurnal ini membahas pluralitas agama sebagai sunatullah atau ketetapan Allah yang harus dihormati dan juga dijaga, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang mana pada pernyataan ini menyerukan penghormatan terhadap keberagaman untuk saling mengenal dan hidup damai. Lalu yang ketiga dapat kita lihat melalui revolusi mental dalam perspektif Qur'ani. Jurnal ini menggagas perubahan pola pikir dan perilaku berbasis nilai-nilai luhur dalam Al-Quran. Hal ini relevan dengan upaya teologi Islam untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Baik, selanjutnya kontribusi jurnal. Menurut pendapat saya, kontribusi pada jurnal pertama ini cukup signifikan dengan memberikan pemahaman tentang iman, bahwasanya iman itu tidak hanya terkait dengan teologi saja, tetapi terkait dengan kehidupan sosial kita. Nah, karena seseorang dengan memiliki iman, dengan memiliki keimanan, itu akan lebih berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Dengan pemaparan yang disajikan oleh jurnal ini, akan memberikan kontribusi dan kesadaran kepada seseorang untuk terus meningkatkan keimanannya dan juga tetap berpegang teguh terhadap agamanya dalam menjalani kehidupan sosial. Jurnal ini juga akan memberikan kesadaran pada orang tua dalam pentingnya memberi pengajaran atau pendidikan agama. Karena dengan agama dapat membentuk nilai, norma, dan etika untuk menjalani kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, sedangkan pada kontribusi jurnal kedua, menurut pendapat saya, dengan adanya jurnal kedua ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap keragaman yang ada. Bahwasanya keragaman itu merupakan suatu ketetapan Allah yang tidak dapat kita hindari atau kita paksakan untuk sejalan dengan pemikiran kita. Dengan jurnal ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap moderasi beragama lewat revolusi mental. Kemudian, lewat jurnal ini juga dapat memberi pandangan bagi kita untuk menangani isu-isu pluralisme yang ada, seperti mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu menyerukan para pemuka agama untuk tetap memberikan teladan yang baik dalam menyikapi masalah pluralitas agama secara bijak dengan mengedepankan sikap toleransi. Kemudian, menyerukan suku, agama, budaya yang berbeda untuk saling mengenal dan berkomunikasi dalam menambah wawasan keberagaman. Sehingga, dengan pemahaman yang dipaparkan di jurnal ini akan melahirkan konsep beragama yang moderat, tidak ekstrim, dan juga tidak radikal. Serta dengan pemaparan jurnal ini akan menyerukan kita untuk tetap menjaga makna dari Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.